Ketemu lagi dengan gua Rijal Aceh di acara Pasar Ngobrol Sore. Udah lama di channel Vakum Bang Iwan. Oke, siap, Ya. siap. Jadi udah 2 tahun sekian ya. Nggak dipakai. Kita pakai lagi nih. Ketemu lagi dengan gua Rijal Aceh di acara Ngosor. Ngobrol sore. Dan ada bintang tamu, bukan bintang tamu sih ya. Ya. Kita ngobrol lagi dengan sebagai marketing senior ya. Marketing Di senior. Pesona Kahuripan 13. Bukan pengalamannya tapi ya. Bukan pengalaman Umurnya ya. senior. Umurnya yang senior. Ya. Cuma gua mau ngomong itu nggak enak ya. Biar orangnya aja yang ngomong bahwa umurnya udah senior. Umurnya udah senior. Baik. Ini di mana kita Bang Iwan? Kita di Pesona Kahuripan 13 nih, rumah Ya. subsidi yang gila fenomenal banget ini. Rumah Fenomenal subsidi banget ya. sudah ada fasilitas, Apa aja itu Bang? masjid, Yup. tamannya banyak, Terus sport center di belakang. Waduh. Satu lagi, Apa tuh? view-nya bukit. Wih, cuma mahal. nggak kelihatan nggak ya? Mahal, nggak kelihatan. Harusnya nggak kelihatan ke Mendung, sana itu, Iya, ya. lagi mendung. Jadi kalau bapak-bapak yang ambil rumah di sini Heeh. nggak ada lagi alasan, Bu, mau keluar main futsal dong? Nggak Nggak ada ya? nggak perlu. Nggak perlu ya? Di samping masjid udah ada lapangan, ada rumput sintetisnya. Mau guling-guling, mau ngapain juga enak. Bebas. Jadi nggak ada Iya. alasan lagi buat keluar Nggak ya? ada. Tiba-tiba bilang, Bu, mau mancing dong? Ada dalam? Ada dalam ya? Ada Jadi dalam. nggak ada alasan lagi Nggak buat ada alasan, teman-teman nggak bisa. untuk izin keluar rumah ya sama istri Nggak ya? ada, nggak ada. lagi. Nggak bisa, udah. Jadi Baik. kalau bapak-bapak jangan diambil deh. Tapi kan persetujuan kan tetap ke RI nomor 1. Iya, Ya, benar. baik. Oke, ini saya mau bahas ini, Bang Iwan. Apa nih Bang Ria? Yang lagi fenomena nih 2-3 hari ke belakang ini. Oke. Perihal Slik OJK yang Call 5. Oh iya, Ya yang kemarin ketua komisioner OJK yang baru tuh ya? Benar. Baru dilantik. Oh. Ya, itu. Kalau dulu saya pernah bahas Bang Iwan, Ah. ya. Ini adalah untuk Call 5 lunas. Call 5 lunas. Iya, dulu pernah saya bahas. Oke. Oke, dan itu orang bank juga bilang, oke ini mah tetap bisa. Dengan Bisa. catatan dia harus lunas. Tapi call 5-nya berapa juga mungkin ada aturan juga ya. Ya bisa jadi mungkin Oke, waktu itu ya. siap, siap. Nah, cuma kalau untuk sekarang ini kan ada agak sedikit tanda kutip tuh nyeleneh ya. Agak kan? ngeri-ngeri sedap ya. Agak ngeri-ngeri sedap. Untuk call 5 aktif yang di bawah 1 juta katanya. Ini katanya nih, ya kan? Cuma kan bahan percobaannya kan belum. Belum. Katanya bisa ngambil KPR. Benar apa enggak sih? Dan katanya ditiadakan tuh. Ditiadakan dia. Jadi catatannya mulai berlaku dari 1 juta ke atas. Oke. Berarti kan yang di bawah 1 juta nggak ada catatannya Bang. Berarti nggak ada, kalau di Slik itu ada kotak-kotak gitu ya? Bentuk kosong. Nah, ini saya yang lagi saya mau tanya, mau lebih berjelas lagi, 1 juta itu akumulasi atau per aplikasi? Nah itu dia Bang Iwan. Saya juga bertanya ke Bang Iya. Iwan. Ya, Bang Iwan juga bertanya ke saya ini. Iya, Ya. ini masih simpang siur sobat. Jadi kita boleh lah ini angin segar, tapi juga jangan buru-buru seneng. Benar. Ya, Ya, itu dia. Itu jangan maksudnya. buru-buru seneng. Karena apa? Bisa jadi 1 juta itu akumulasi. Misalnya Oke. ada 3 aplikasi Hmm, di jumlah 1 juta. hmm, Bukan berarti satu aplikasi di bawah 1 juta. Oke. Ya kalau 15 aplikasi 15 juta dong. dodoran Bang. Oh iya. Iya nggak mungkin juga dong. Iya. Artinya saya rasa nanti walaupun ada kebijakan itu Hmm. pasti akan ada syarat-syaratnya. Oke, berarti Syarat ini dan baru berlaku. angin segar, Baru angin tapi segar. belum segar banget ya. Paling tidak gini Bang. Karena kalau kita pengalaman di lapangan ya sebagai sales, Hmm. biasanya suka ada orang yang datanya dipakai Bang. Oke. Gitu, dipinjemin. dipinjem, bahkan ada yang dicolong Bang. Waduh. Kan banyak fenomena seperti itu ya. Iya. Jadi kadang dia nggak pernah minjem, nggak pernah berurusan dengan pinjaman online dan lain-lain, tahu-tahu begitu dicek checking pengajuan call 5 hapus buku. Berarti Ya. ini peringatan nih buat teman-teman Nih. untuk data sekarang ini mau dipinjam sama saudara, mau dipinjam Nggak ada, sama nggak ada, teman, nggak ada, nggak ada. nggak Cut, ada. ya. Jangan pernah. Jangan pernah. Nyeselnya bukan sekarang, nyeselnya nanti. Nanti Ya, pas umur 30-40 tahun ya. mau pengajuan bingung. Bingung jadi. Perasaan gua nggak pernah pinjem. Iya, itu yang sering kata-kata yang sering terjadi di lapangan. Perasaan nggak ada. Biasanya pemohon tetap nggak ngaku itu. Benar. Padahal bukti di depan mata gitu. Ya, tapi ya justru benar pemohon tuh nggak akan mengaku Nah, karena yang bukan dia make. Nah, dia yang make. Dan Ya. ketika harus dilunasin Bu, Hmm, kan bukan saya yang pinjem. benar. Ya, saya juga nggak mau sih. Itu bakal jadi jalan buntu buat sales juga, buat Oh, pemohon ya, juga. benar. Jadi buat data teman-teman yang pertama itu harus
jaga ya, banget privacy data itu harus dijaga. Heeh. Ya. Terus menurut Bang Iwan nih, ya kan, kalau kita melihat catatan OJK yang OJK bilang kemarin itu di bawah 1 juta, Ya. itu akan ditiadakan. Berarti akan dianggap lunas. Dianggap lunas. Ya. Ada resiko nggak sih kalau si konsumen ini mau ngambil baru, contohnya dengan ada riwayat dia ini? Iya. Itu. Kalau menurut Bang Iwan, resiko itu ada apa nggak sih? Pasti Bang. Pasti ya. Kenapa sih selama ini orang nanya, Bang emang kenapa sih harus pakai BI checking? Loh, BI checking itu cara bank mengetahui karakter si pemohon kan. Abang pinjam duit sama saya nih. Ya. Bang Dul pinjam duit dong 100 juta. Yup. Kan kita belum kenal Bang. Oh iya. Gue dari mana ngeliatnya? Dari catatan utangnya. Oh, tanya ke warung papalah gitu kan. Iya. Bang Rijal beres kan nih? Benar. Iya, ada yang macet nggak nih bayaran nih? Bayarnya nih kemarin. Kata Bang Pala nih, oh aman dia mas, setiap minggu bayar. Oh, tiap minggu aman berarti itu ya. Artinya call 1 tuh Bang. Oh, iya, punya utang tapi iya. aman bayarnya. Tapi kalau buset ini dari tahun 2024 belum bayar Bang, hapus buku tuh. Oh iya. Saya mau minjem duit, jangan katanya 100 juta Bang. Iya. 200 ribu udah mikir-mikir, wah kagak dibalikin. Tapi kalau gocap nggak mikir ya? Gocap nggak aman lah. Ya gitu. berarti menurut Bang Iwan ini adalah ada risk Pasti. untuk Pasti. pinjaman 100 juta ke atas lah ya. Pasti. Ya, itu udah pasti ada ya. Jadi ini bukan belum bisa ya. Berarti ini udah ada angin segar Udah dari ada angin OJK-nya, segar. tapi Tapi belum segar-segar banget lah. Tapi pasti ada aturan mainnya. Ada Aturan mainnya pasti ada. Kalau kata di iklan tuh ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi enggak serta-merta wah, mumpung nih gua ada 15 aplikasi, cicilan utangnya cuma 500.000 satu aplikasi. Di total udah berapa itu, Bang? 7,5 ya gitu kan. Gila. Itu yang mau nanggung siapa? Benar. Iya kan? Iya, si pemberi hutang juga mah kayaknya. Karena bahkan kasus konsumen saya call 2 aja, Bang. Karakter sampai sekarang belum dia sih, Bang. Oh iya. Iya kan? Karena dia karakter ya. Karakter artinya setiap bulan, mungkin beberapa bulan dia bayarnya selalu telat. Padahal cuma call 2 loh. Call 2 berapa sih, Bang? Iya. Telat berapa hari sih? Nggak nyampe 2 bulan kan? Nggak nyampe 2 bulan. Iya. Ya 37 hari, 38 hari. Nah, itu udah sulit, Bang. Udah sulit ya. Apalagi sekarang kalau kita misalnya tahu-tahu OJK bilang di bawah 1 juta, ya oke kalau cuma satu aplikasi mah, artinya memang dihapus gitu kan. Iya. Tapi kalau banyak aplikasi kan udah karakter tuh. Iya. Kayaknya akan dipertimbangkan ke situ juga, Bang. Oke. Mengingat apa ini Bang Iwan? Bang Rijal paling tahu DRBM nih makin makin ngeri. Tapi alhamdulillah sih overall 13 ya aman. Aman, 13 oke. 13 aman, nggak ada kendala untuk DRBM. Jadi saya di postingan saya yang terbaru tuh soal OJK ya. Ada komentar menarik, Bang. Pemerintah oke. Bank belum tentu. Iya. Nah, itu yang keren tuh. Benar, yang Bang Dul tadi bilang. Iya. Saya ya kan mau utang, mau minjem uang ke Bang Dul nih. 100 juta. Tapi Bang Dul kan ada cara lain, cari tahu dulu sebelum diberikan pinjaman. Gimana sih track recordnya nih orang ya nggak? Tanya ke warung kopi Pak Pala, tanya ke tukang kopi lain, ya kan? Tanya ke mie ayam Pati. Banyak ya kan? Banyak ini. Emang cuma semangkok 2 mangkok gitu. Iya, cuma nggak bayar semua. Nah, itu berarti itu resiko ya. Itu resiko. Ya, mungkin update-nya mungkin kita tunggu dulu ya, sebulan 2 bulan ke depan. Sebulan 2 bulan lah. Seperti apa teknisnya? Jikalaupun bisa nih Bang Iwan. Jikalaupun bisa. Ada ada persyaratan tambahan nggak sih untuk pengajuan itu? Di saat call 5D itu masih aktif di bawah 1 juta, ya kan? Negara bilang bisa, bank bilang bisa ini. Contoh ya. Kita jangan dipotong nih. Ya, contoh nih. Bank bilang bisa nih. Terus OJK bilang juga bisa, aman nih. Ada persyaratan tambahan nggak sih kalaupun mau kita pengajuan nantinya? Sepertinya ada, Bang. Ada mungkin harus dilunasin lah gitu ya. Apakah lunasinya setelah pengajuan apa sebelum pengajuan? Harusnya sih sebelum pengajuan dong. Harus ya sebelum kan? pengajuan ya. Kayaknya apa ya? Karena kan kemarin tuh kita kendalanya bukan sebagian nggak mau melunasi, bukan. Sebetulnya mereka mau melunasi, tapi setelah melunasi itu kadang prosesnya juga berjalan panjang. Itu mereka akhirnya mundur di situ. Saya rasa juga kalau ada angin segar seperti ini kan katanya kalau dilunasin 3 hari data langsung bagus. Kemarin kan aturan kedua ya, aturan kedua selain yang 1 juta di bawah nggak ada catatannya itu. Ya kita sih berharap orang-orang yang punya hutang di atas 1 juta pun mau melunasi pinjaman dan bisa pengajuan, Bang, gitu. Berarti ada catatan itu wajib lunasin. Tapi mudah-mudahan seperti ini ya. Iya, mudah-mudahan. Untuk teman-teman bank yang di luar sana, untuk sahabat-sahabat OJK ya, mudah-mudahan seperti ini. Dikasih 2 opsi, Bang Iwan. Bisa pengajuannya di bawah catatannya 1 juta ke bawah. Betul, kalau itu mungkin. Dengan catatannya bisa dilunasin sebelum akad
bisa dilunasin pas akad. Pas akad. Yang terpenting diproses dulu. Terkadang kan konsumen yang datang ke kita, ya, mereka punya catatan seperti itu, tapi belum ada dana untuk membayar. Iya. Jadi memang kalaupun ya pemerintah bilang di bawah 1 juta dihilangkan, kan otomatis sudah nggak ada jejaknya tuh bang. Iya benar. Artinya udah dianggap lunas dong. Yep, Nah, kalau yang di bawah 1 juta dan itu saya rasa juga yang mungkin satu aplikasi. Artinya secara akumulasi, kalaupun ada 2-3 aplikasi, tetap di bawah 1 juta. Jadi nggak mungkin kalau misalnya ada 3 aplikasi begitu diakumulasi 3 juta. Kayaknya nggak juga bang. Bangkrut bang. Ya. Negara kita ya. Ya benar. Iya. Ya, jadi buat para peminjam di luar sana yang data masih bagus, tolong dijaga dulu. Jaga, benar. Ya. Karena kita akan banyak proyek-proyek yang lain ya. Terus kalau ada rezeki, misalnya udah terlanjur punya catatan di B-checking atau di Slik OJK Ko5 utangnya cuma 200.000, nggak usah nunggu pemerintah, kira-kira sanggup bayar aja. Iya. Kalau itu udah sering terjadi di PK ya. Soalnya Ko5 itu udah sering terjadi. Toh utang memang harus dibayar ya nggak? Benar. Kalau nggak dibayar kan di sono ya kan. Iya, sono berat ntar emang ya. Bang Iwan, aman B-checking? Itu dia bang. Parah. Oke, mungkin untuk ngosor kita episode ke-1 ya tahun 2026 ini aja dulu pembahasannya. Mungkin besok ataupun 2 hari lagi kita akan membahas lagi perihal tentang Slik OJK. Slik udah beda lagi. Mungkin kita nanti akan bicara tentang karyawan, guru, menarik juga tuh, PNS ya. Dimana kalau yang kita ini spill dikit lagi ya. Dimana nanti kalau karyawan itu yang setahu saya itu nanti akan bisa pengajuannya sampai 30 tahun. Udah rame tuh ya wacananya. Ya, udah rame. Bisa sampai 30 tahun. Kecuali pedagang itu tetap mentok di 20 sampai 25. Tapi kalau untuk karyawan itu bisa sampai 30 pastinya tahun. ada dilihat dari usia juga ya, Lihat dari usia dan masa pensiun. Cuma kalau 30 tahun kayak cicilan 400-500 ribu dah. Murah banget ya. Ya kan itu kan obrolan Pak Prabowo yang dulu kan, yang apa? Cicilan rumah 300 ribu. 300 ribu kemarin itu ya, sempat ya. Mudah-mudahan sih terwujud ya. Terwujud. Tapi hanya spill sedikit aja. Kita bahas nanti. Tapi kadang-kadang bang ya udah dikasih cicilan murah gitu, ya jelas aja murah 30 tahun kapan lunas ya gitu. Iya. Gitu, orang kita tuh ya. Banyak protesnya lah. Iya, orang kita gitu. Kita akan bahas di sore besok hari ya, tentang pengajuan KPR seperti apa untuk wirausaha, PNS dan pekerja ya. Nanti kita bahas di episode yang kedua acara ngosor kita di tahun 2026. Mantap. Sampai ketemu lagi di acara gua Ngobrol Sore. Ngobrol Sore.